teman-teman udah nonton video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ayuti, inilah situasi ya manasik haji yang terus dilakukan ya untuk mempersiapkan keberangkatan jemaah haji yang akan dimulai pada tanggal 12 Mei untuk diterbangkan ke Madinah, khususnya untuk jemaah haji gelombang 1. Nah, ini untuk manasik sendiri Ayuti ya, tidak hanya diberikan bekal mengenai bagaimana melakukan tahapan-tahapan ibadah haji, akan tetapi juga melakukan olah fisik seperti ini Ayuti. Mengingat jemaah haji sebagian adalah para lansia. Seru sekali ya Yuti, latihan fisik yang dilakukan para calon jemaah haji. Di sini Ayuti saya akan menyampaikan betapa calon jemaah haji itu harus mempersiapkan kesehatan. Karena mungkin dari pihak Kementerian Agama sudah memberikan ini ya manasik haji terkait dengan kesehatan ini, karena ini sangat penting Ayuti. Jadi supaya kita perjalanan haji kita, ibadah haji kita di sana berjalan dengan lancar, tentu dibutuhkan bagaimana kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu tidak hanya waktu ada di tanah suci, tapi sebelum berangkat pun kita harus mempersiapkan kesehatan kita. Karena kalau kita masuk asrama dalam kondisi sakit, itu ada kemungkinan untuk ditunda keberangkatannya. Jadi itu yang harus Ayuti perhatikan untuk menjaga kesehatan, mempersiapkan fisik kita selagi kita belum masuk asrama haji sampai akhirnya kita ada di tanah suci. Berikut saya sampaikan mengenai kesehatan ya, sebagaimana saya kutip dari materi manasik haji. Ini Ayuti ya, saya ambil materi dari manasik haji ya, mengenai kesuksesan berhaji dengan sehat itu sangat ditentukan oleh suksesnya persiapan. Dan memang sebelum berhaji, terutama sebelum masuk asrama dan sudah masuk asrama pun ya, kita harus mempersiapkan kesehatan kita. Karena kalau di asrama haji Ayuti ya, kondisi kesehatan kita kurang prima, ada kemungkinan kita juga akan ditunda keberangkatannya. Jadi jangan merasa bahwa saya sudah dipanggil masuk asrama, kemudian saya bisa berangkat dengan lancar. Itu sangat tergantung juga ya, dengan kondisi kesehatan Ayuti ketika di asrama. Kalau misalnya kondisi tidak memungkinkan, ada kemungkinan ditunda. Insya Allah berangkat, tetapi ada kemungkinan ditunda karena berdasarkan pengalaman pada tahun 2023 itu ada sejumlah jamaah yang keberangkatannya tertunda karena memang ketika masuk asrama kondisinya kurang bagus Ayuti, dalam kondisi sakit. Misalnya saya pun juga mengalami seperti itu, sempat ditanya apakah saya ada merasa sakit gitu karena saya ada satu keluhan ya. Kemudian pada saat mau berangkat itu diperiksa juga dengan intensif gitu ya, dan alhamdulillah tidak ada rasa sakit yang saya rasakan sehingga langsung diberangkatkan. Namun ada beberapa jamaah yang akhirnya ditunda keberangkatannya IUT karena mengalami satu keluhan penyakit. Jadi disinilah perlunya IUT untuk mempersiapkan kesehatan ya, baik sebelum berangkat maupun setelah berada di tanah suci. Kita lihat IUT ya untuk materi dari persiapan kesehatan ya. Kita lihat di halaman berikutnya. Ini calon jamaah haji diminta untuk
menyadari ya atau memiliki pemahaman lebih baik tentang risiko kelelahan, kemudian bagaimana mengelola risiko akibat kelelahan. Kita lihat dari definisi kelelahan ya itu ya. Fisiologi itu penurunan kekuatan otot karena kekurangan atau kehabisan tenaga dan peningkatan sisa-sisa proses metabolisme. Kelelahan secara umum didefinisikan ya keadaan di mana performa fisik atau mental terganggu dan kewaspadaan menurun dan bisa dipengaruhi aktivitas, pola tidur, dan pola makan. Ini jenis-jenis kelelahan ya. Ada kelelahan mental ya akibat tuntutan atau stresor psikis yang tinggi. Ini ada beberapa juga nih jemaah yang mengalami seperti ini. Jadi di sana kaget ya karena situasinya memang lebih panas gitu ya. Kemudian juga antara penginapan dengan Masjidil Haram jauh sehingga ada beberapa jemaah yang mengalami tekanan gitu ya, tekanan psikis. Dan ada juga yang tidak cocok dengan makanannya gitu sehingga dia tidak makan. Akibatnya apa Yuti? Saya ada satu tenda itu di Arafah karena dia tidak mau makan, tidak cocok dengan makanannya. Akhirnya dia harus diinfus. Itu di dalam tenda ya. Kemudian kelelahan fisik akibat pengerahan energi berlebihan. Ini bisa terjadi karena mungkin jauhnya penginapan dengan Masjidil Haram ya, kita wirawiri ke sana gitu ya. Kemudian bisa juga kelelahan fisik karena suka jalan-jalan Ahuti bisa juga itu ya. Jadi sebelum ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji, sebaiknya untuk belanja-belanja agak dikesampingkan dulu ya. Kalaupun kita mau beli sesuatu yang ada di sekitar hotel aja, jangan ke pasar gitu Ahuti ya. Itu untuk menghemat tenaga kita. Kemudian visual mata itu aktivitas yang memerlukan konsentrasi, ketelitian, jenis-jenis kelelahan ya. Jenis kelelahan ada akut ya, terjadi dengan cepat, umumnya terjadi akibat aktivitas tubuh secara berlebihan ya. Biasanya ini terjadi ya ketika kita sudah melakukan proses mungkin tawaf atau sa'i ya. Itu biasanya ya ada rasa lelahnya tuh pasti ada ya. Apalagi ketika misalnya yang paling sangat diperlukan kekuatan fisik adalah sebenarnya tawaf ifadah, karena tawaf ifadah itu yang seperti yang saya rasakan ya waktu itu tidak ada kendaraan yang mengangkut kami dari lokasi ya ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah sehingga kami harus berjalan kaki melewati terowongan ya. Jadi itu yang memerlukan kekuatan fisik sangat besar. Kemudian juga yang memerlukan fisik sangat besar dan menyebabkan kelelahan adalah lempar jumroh ya, karena itu memang jaraknya sangat jauh. Kalau saya karena dulu di tendanya Mina Jadid, jadi lebih jauh lagi, sekitar kalau di PP ada yang bilang 14 kilo, ada yang bilang 12 kilo ya kalau PP. Kemudian ini jenis kelelahan berikutnya adalah kronis, terjadi bila kelelahan berlangsung setiap hari dan berkepanjangan. Waktu yang diperlukan untuk pemulihan memerlukan waktu lama. Nah, ini Ahyuti perlu juga mewaspadai ya tanda kelelahan secara fisik, sering menguap ya, kelopak mata terasa berat, mengusap-usap mata, tidur sekejap atau microsleep. Tiba-tiba tertidur gitu tapi sebentar gitu ya. Terus ada gejala kelelahannya itu secara mental, emosional ya, sulit konsentrasi, lebih diam dari biasanya, kehilangan fokus, kekurangan energi, perubahan suasana hati, emosi gampang tidak terkendali ya, ini dalam konteks gejala-gejala kelelahan.
Nah, untuk itu Ayuti ya, ini kembali lagi ini adalah materi dari manasik ya. Ini beberapa kemungkinan yang akan dihadapi oleh jemaah haji adalah suhu ekstrim yang dapat mencapai 50 derajat Celcius. Jadi suhunya memang antara di sana itu antara 42 sampai 50 derajat Celcius ya. Dan oleh karena itu jangan lupa Ayuti ya, selalu membawa semprotan ketika kita beraktivitas di luar, karena itu kalau kita panas gitu ya, langsung semprotkan aja wajah kita atau baju kita juga nggak masalah ya. Yang penting kita menyemprotkan dan juga kita harus banyak minum. Kemudian angin berdebu dan berpasir ya, selain suhu. Kemudian aktivitas ibadah yang berupa kegiatan fisik, tawaf, sa'i, jarak pondokan jauh ya. Ini memang jadi tantangan bagi para jemaah haji, tapi insya Allah akan dimudahkan Allah ya. Terus kekambuhan penyakit yang sudah diderita sebelumnya, dan ini kangen tanah air. Mudah-mudahan tidak ya, di sana harus konsentrasi ya Yuti ya. Nah, inilah beberapa persiapan sebelum keberangkatan, yaitu dengan melawan suhu ekstrim. Jemaah haji diharapkan mulai membiasakan diri dengan cuaca panas sejak masih di tanah air. Alhamdulillah, ala kulihal ya, sekarang ini di tanah air sedang dalam kondisi panas. Barangkali ini memang suatu yang bekal bagi Ayuti yang akan menjalankan ibadah haji tahun ini ya, untuk mulai latihan gitu ya, untuk berpanas-panas ria ya. Nah, lalu apa yang disiapkan oleh Ayuti, mungkin kacamata hitam itu perlu Ayuti. Kalau menurut saya kacamata hitam itu sangat penting gitu ya. Karena apa? Karena panasnya itu bikin silau gitu ya. Jadi sebisa mungkin kacamata itu selalu berada di dalam tas yang kita bawa kemana-mana gitu. Kacamata hitam, kemudian topi yang lebar ya. Topi yang lebar itu selalu kita bawa, kemudian semprotan air. Jadi ini betul ya, ada mempersiapkan topi, masker, semprotan air, sunblock dari tanah air, pelembab kaki, sarung sandal untuk ke masjid ya. Dan membiasakan minum sebelum haus. Di tanah suci kita bisa sepuasnya meminum air zam-zam Ayuti sebagai sumber kesehatan kita ya. Kemudian persiapan sebelum berangkat, melepaskan kebiasaan buruk seperti ini bapak-bapak nih ya, merokok, menimbun makanan. Menimbun makanan ini dalam arti ini ya, memperhatikan konsumsi kita, pola makan kita harus sehat. Kemudian melawan kelelahan aktivitas ibadah dengan membiasakan jalan kaki dan olahraga ringan. Ini paling tidak setengah jam setiap hari harus jalan kaki Ayuti ya. Jalan kaki saja. Kalau memang kuat jalan kaki cepat boleh, tapi jalan kaki biasa juga bisa, nggak masalah. Ini sangat membantu Ayuti. Benar, saya merasakan sendiri ya, karena saya aktif setiap hari latihan jalan kaki, sehingga di sana juga sangat membantu gitu untuk aktivitas kita. Tawaf di pelataran kurang lebih 100 meter sekali putar. Oh, ini ukurannya ya, jadi harus dipersiapkan. Tawaf di lantai 2 itu 800 meter sekali putar. Ya, ini memang saya sudah merasakan sendiri Ayuti ya, untuk tawaf di lantai 2 itu memang lebih jauh ya. Dalam satu putaran ini ternyata ukurannya 800 meter. Memang lebih jauh dibandingkan kalau kita tawaf di pelataran ya. Memang lebih cepat, lebih selesai. Kalau di sini memang agak lama. Jadi kalau memang mau di lantai 2, Ayuti perlu persiapan fisik ya. Gitu. Namun ya kelebihannya sejuk, nggak panas gitu. Kalau di lantai 2. Bagi lansia yang tidak kuat mungkin bisa pakai skuter ya, bisa menyewa skuter yang ada. Nah, kemudian untuk sa'i itu 7 kali ya. Pulang pergi itu sekitar 3 km Ayuti. Nah, ini kalau Ayuti setiap hari latihan berjalan ya,
sekitar setengah jam sampai 1 jam, sangat membantu ini, karena jaraknya itu sekitar 3 kilometer kalau kita, latihan jalan. Kemudian hal yang harus dihindari, minum kopi dan minuman berkafein lainnya 3 atau 4 jam sebelum istirahat. Kemudian dihindarkan juga makan besar sebelum tidur, olahraga 2 sampai 3 jam sebelum tidur, aktivitas fisik berlebihan. Oh, ini nggak boleh ya olahraga 2-3 jam sebelum tidur ya. Begadang, tidur larut, itu tidak boleh. Kemudian yang perlu dilakukan, ciptakan suasana dan tempat tidur yang nyaman, pastikan istirahat atau tidur cukup, kelola stres dengan baik, pola makan sehat gizi seimbang, dan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Sukron Ayuti sudah menyaksikan video ini. Selamat berangkat ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Semoga Allah menjadikan Ayuti menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya robbal alamin. Sukron, barakallahu fikum. Saya udah ke Kota Bekasi.